Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Masta? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik, kita akan ketemu lagi di ujian komprehensif. Ada 3 tahapan untuk ujian kompre hari ini. Pertama ada baca terus Al-Quran. Saya akan minta Ibu nanti membacakan 1-2 ayat Al-Quran, lalu akan menuliskan 1 ayat yang saya tampilkan di layar. Berikutnya, eh, berikutnya Ibu akan saya minta untuk presentasikan P5 PPRA. Kita tanya jawab, selesai baru kita lanjutkan dengan Ibu mempresentasikan proposal ketika yang sudah Ibu buat. Waktunya lebih kurang 20 sampai 30 menit ke depan. Oke, baik Bu Masta, silakan dimulai dengan membaca ayat Al-Quran dulu. Silakan Bu. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan Ibu tuliskan ayat berikut. Ayatnya saja. Sudah, Bu? Oke, baik Bu Masta, silakan didekatkan. Oke, sudah Bu. Silakan presentasikan. Kita lanjut ya, presentasi P5 PPRA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masna, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 2024 YIN Luk Sumawe. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul PIMA dan PPRA. Baiklah, dalam modul P5 PPRA saya mengambil tema yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kemudian topik yang saya pilih adalah sampahku, tanggung jawabku, bersih sekolahku, semangat belajarku. Kemudian di sini ada proyek profil Pancasila yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis serta gotong royong. Kemudian dalam modul P5 PPRA saya mengambil di sini 3 dimensi. Dimensi yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian suplemennya adalah menjaga lingkungan alam. Kemudian di akhir fase itu peserta didik diharapkan terbiasa memahami tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Kemudian dimensi yang kedua yaitu gotong royong. Suplemennya adalah kerjasama. Akhir fase diharapkan menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Kemudian di dimensi ketiga, di sini ada kreatif. Suplemen yang saya ambil itu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Diharapkan pada akhir fase, siswa dapat mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan perasaan sesuai dengan minat dan kesukaannya dalam bentuk karya. Tindakan serta mengambil di sini ada 3 elemen, yaitu elemen yang pertama, elemen akhlak beragama. Kemudian di sini ada berkeadaban ta'adub. Capaian dalam P5 PPRA adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, pemahaman agama, kepercayaan, serta melaksanakan ritual ibadah. Kemudian elemen yang kedua itu elemen akhlak kepada alam, yaitu berkeadaban, aduk dinamis, dan inovatif. Diharapkan capaian perkembangan P5 PPRA-nya yaitu memahami keterhubungan ekosistem bumi serta menjaga lingkungan alam sekitar. Kemudian elemen yang ketiga ada elemen kolaborasi, yaitu toleransi atau tasamuh. Capaian perkembangan dari PRA-nya adalah kerjasama, kemudian komunikasi untuk mencapai hasil. Kemudian ini adalah langkah-langkah atau alur dari
Modul PPRA yang pertama itu ada di situ pengenalan. Di pengenalan ini yaitu sosialisasi proyek atau mengelompokkan sampah organik dan non-organik. Di sini nanti saya akan menampilkan atau menayangkan video tentang kegiatan pengelompokan sampah organik dan organik. Dan di sini juga saya sudah melampirkan link YouTube-nya. Kemudian ada alur kontekstualisasi. Di sini guru mencari informasi tentang sampah organik dan anorganik melalui internet dan video YouTube. Di sini juga saya telah mencari informasi tentang pelaksanaan kegiatan membuat kreasi mozaik dari daun kering dan juga sudah saya lampirkan linknya. Kemudian ada aksi. Di aksi ini yaitu mencakup kegiatan awal dan kegiatan inti. Di sini nanti guru membagikan peserta didik menjadi beberapa kelompok, kemudian menginstruksikan kepada peserta didik untuk mengatur semua alat dan bahan tersebut. Kemudian kegiatan inti nanti di sini guru memeriksa kelengkapan alat dan bahan, kemudian guru menginstruksikan para peserta didik untuk bekerja sama, kemudian peserta didik menuangkan ide kreatif tersebut dalam membuat mozaik dari daun kering. Kemudian ada alur refleksi. Di refleksi ini itu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan. Nanti di sini guru dan peserta didik secara bersama-sama mengingat kembali langkah-langkah proses dalam pembuatan mozaik dari daun kering tersebut. Misalnya nanti di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu kesulitan apa yang kalian hadapi, kemudian pengalaman yang berharga yang kalian dapatkan dari kegiatan tersebut. Kemudian juga ada alur tindak lanjut. Di sini menyusun langkah strategis untuk perbaikan, seperti peserta didik diajak untuk mengembangkan ide baru tentang produk yang terbuat dari sampah organik. Selanjutnya, penilaian suplemen. Di sini ada, tadi saya mengambil di sini adalah 3 suplemen, itu menjaga lingkungan alam. Kemudian ada kategori penilaian di sini, ada mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Misalnya dalam menjaga lingkungan alam di sini nanti mulai berkembang, siswa belajar memahami tindakan yang ramah, kemudian mulai bisa membiasakan diri, kemudian sudah mulai memahami tindakan yang ramah lingkungan, dan juga saat berkembang itu terbiasa memahami tindakan. Kemudian di sub elemen kerjasama sama juga kategorinya ada 4, mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai dengan harapan. Dan juga dengan suplemen yang terakhir yaitu menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Di sini juga ada juga 4 kategori, yaitu mulai berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan, kemudian sangat berkembang. Ibu, terima kasih. Demikianlah presentasi P5 PPRA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, Bu Masna, silakan Ibu ceritakan apa yang Ibu pahami terkait dengan CP, TP, dan ATP. CP itu, Bu, itu sudah diatur oleh pemerintah. Kalau memakai buku kurikulum Merdeka sekarang memang sudah ada di situ CP-nya. Kemudian kalau TP itu turunan dari CP tersebut, kita ambil dari CP yang sudah dibuat oleh pemerintah tersebut. Kemudian kalau ATP itu turunan dari CP, Bu. Sama kalau dulu itu apa namanya itu indikator, Bu, seperti itu. Ibu. Oke, baik. Berikutnya, apa perbedaan modul ajar PBL dengan modul ajar P5 PPRA? Bedanya apa? JBL, Bu, ya. Ibu, Iya, mohon diulang PBL. sekali lagi, PBL, Bu. ya, apa beda modul ajar PBL dan modul ajar P5 PPRA? Kalau modul ajar PBL itu menekankan, kalau modul ajar PBL itu menekankan pada siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau P5 itu tentang proyek, tetapi proyek tersebut terkhusus pada misalnya yang P5 dan apa namanya PPRA, Rahmatan lil Alamin, begitu.
Baik, dari tadi proyek yang Ibu ceritakan di P5, nah apakah proyek yang dikerjakan itu dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis dan berkolaborasi? Seperti apa pendapat Ibu Ya, Bu. silakan. Tadi di elemen kreatif, saya mengambil tadi di elemen kreatif, di situ sudah dijelaskan bahwa itu menciptakan itu terjadi dalam teks apa itu yang C6 pokoknya Bu, itu menghasilkan penciptaan. Jadi dia menciptakan kreasi tersebut dari mozaik tersebut, dia menciptakan bagaimana yang tampilannya wow, sehingga kalau dia melihat punya kawannya bagaimana ya punya saya supaya bisa wow, bisa gila, bisa apa seperti Ibu. Saya rasa seperti itu apa namanya kreatif berpikir kritisnya. Kemudian kalau bekerja sama tadi ya, kalau Iya, bekerja benar. sama tapi saya membagikan kelompok. Saya membagikan kelompok, kemudian saya uh, untuk bahan-bahan tersebut mereka sendiri yang mencarinya secara berkelompok. Misalnya kalau saya tadi dari daun kering, ya saya suruh cari daun kering, bawa lem dan lain sebagainya itu, Bu. Baik, berikutnya adalah apa yang Ibu pahami dari teori belajar? Coba Ibu ceritakan satu saja. Teori belajar. Teori belajar itu ada teori belajar behavioristik yang di sini itu perubahan tingkah laku karena adanya stimulus respon. Contohnya kalau misalnya misalnya guru memberikan satu soal kemudian siswa tersebut bisa menjawab dengan benar, kemudian kami akan bertepuk tangan. Berarti itu daripada teori behavioristik tersebut, memberikan reward. Baik, yang terakhir, apa saja komponen yang harus ada di dalam satu modul ajar? Bagian-bagiannya apa saja? Dalam satu modul ajar apa namanya identitas sekolah, kemudian nama penyusun, kemudian di situ nanti ada log alokasi waktu, kemudian ada CTP, KTP, dan langkah-langkah pembelajaran, kemudian ada di situ remedial, ada pengayaan, ada asesmen, gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Masna untuk P5 PRA yang sudah selesai. Berikutnya silakan tampilkan PPT proposal PTK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Masna, mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 tahun 2024, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kejuruan YAIN Luk Sumawe. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas, yakni yang berjudul penerapan model project based learning untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PAI di kelas 4 SD Negeri 1 Blang Kejeren. Kemudian yang menjadi latar belakang masalah dalam PTK saya yaitu berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pada SD Negeri 1 Blang Kejeren terkhusus kelas 4. Terungkap salah satu pokok masalah dalam pembelajaran yaitu semangat belajar peserta didik dan minat peserta didik pada materi semakin merosot. Dilihat dari peserta didik ketika dalam proses belajar, kebanyakan kurang semangat dan juga nilai yang diperoleh makin rendah yang dapat dilihat dari KKM, khususnya pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dari 38 siswa, hanya 13 siswa kelas 4 yang mencapai KKM. Kriteria ketuntasan minimal pada mata pelajaran di SD Negeri Blang Kejadian adalah 70. Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran di SD Negeri 1 Blang Kejadian butuh model pembelajaran yang bisa membuat peserta didik itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran, yaitu salah satunya dengan model project based learning untuk menghadapi tantangan dalam meningkatkan hasil belajar siswa khususnya dalam mata pelajaran PAI. Yang menjadi rumusan masalah dalam PTK saya yaitu bagaimanakah hasil belajar siswa melalui model project based learning pada mata Quran pada materi Quran surat Al-Hujurat ayat 13 di kelas 4 SD Negeri 1 Blang Kejeren. Yang menjadi tujuan penelitian dalam PTK saya adalah
sesuai dengan rumusan masalah tersebut. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Blangkeren. Kemudian manfaat dari penelitian itu ada bagi guru, ada bagi siswa, bagi sekolah, dan juga bagi peneliti lainnya. Kemudian teori yang saya ambil dari PTK saya yaitu ada menurut Thorpe, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Sulaiman, Ramadan, dan Agung Setiawan. Project-based learning adalah sebuah model atau pendekatan pembelajaran yang inovatif yang menekankan belajar konseptual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks seperti memberi kebebasan pada siswa untuk bereksplorasi, merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan suatu hasil produk. PJBL membantu siswa mengembangkan berbagai kemampuan seperti intelektual, sosial, emosional, dan moral. Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan berbasis proyek ini, di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri, dan guru benar-benar menjadi fasilitator. Pembelajaran ini benar-benar diutamakan keterlibatan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Karakteristik model project-based learning diantaranya yaitu peserta didik dihadapkan pada permasalahan konkret, mencari solusi dan mengerjakan proyek dalam tim untuk mengatasi masalah tersebut. Pada model PJBL, peserta didik tidak hanya memahami konten, tapi juga menumbuhkan keterampilan pada peserta didik bagaimana berperan di masyarakat. Kemudian juga saya juga mengambil penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Lindra Nur Khanifah, Mustaji Nasution, itu tahun 2019, dengan judul pengaruh penggunaan model project-based learning dan keterampilan kolaborasi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 sekolah dasar pada tema cita-citaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara model project-based learning dan keterampilan kolaborasi terhadap hasil belajar peserta didik kelas 4 sekolah dasar pada tema cita-citaku. Kemudian di sini ada juga penelitian terdahulu yang kedua, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Basmala pada tahun 2022 dengan judul pengaruh model project-based learning berbasis video pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran IPS. Peserta didik kelas 4 SD Impresti Ime, Kabupaten Goa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh model project-based learning berbasis video pembelajaran terhadap kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran IPS serta didik kelas 4 SD Impresti Ime, Kabupaten Goa. Kemudian metode penelitian yang saya ambil di sini ini adalah jenis penelitiannya, yaitu penelitian tindakan kelas. Kemudian populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian saya ini adalah seluruh peserta di kelas 4 SD Negeri 1 Blangkeren tahun pelajaran 2024 dan 2025. Sampel yang akan saya gunakan dalam penelitian ini yaitu jumlah total peserta didik 38 orang. Kemudian teknik pengumpulan data dalam PTK saya ada tes observasi dan angket. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, tadi Ibu menggunakan PJBL ya, Bu. Apa alasan memilih PJBL tadi? Karena menurut saya PJBL ini membuat peserta didik menjadi kreatif, Bu. Dia terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Berarti dia cuma menonton dari saja yang hanya menonton, tapi dia terlibat langsung. Begitu, Bu. Oke, baik. Nanti rencananya seperti apa proses pembelajaran dengan menggunakan PJBL? Tahapan-tahapannya silakan dijelaskan. Yang akan dilakukan di kelas. Tahapan-tahapannya, ya, tahapan-tahapannya itu seperti apa namanya, menentukan pertanyaan dasar, kemudian pertanyaan esensial, Bu, ya. Kemudian perencanaan proyek, kemudian membuat jadwal aktivitas, kemudian lagi ada memantau atau membimbing siswa dalam proyek tersebut, kemudian penilaian hasil kinerja, kemudian evaluasi pengalaman pembuatan proyek tersebut. Begitu, Bu. Proyeknya seperti apa, Bu, yang akan dikembangkan nanti? Yang akan dikerjakan siswa untuk proyeknya? Ya, dalam pembelajaran nanti itu, Bu, ini saya rencanakan itu membuat kaligrafi tulisan Quran surat Al-Hujarat itu, Bu,
dengan artinya itu di karton, Bu. Begitu, Bu. Berikutnya kan PTK ya, Bu. Nah, akan Ibu jelaskan tahapan PTK dan apa saja yang Ibu lakukan pada setiap tahapannya dalam satu siklus. Dalam satu siklus itu ada 4 tahapan. Dan yang pertama itu perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian nanti yang ketiga itu observasi, kemudian yang keempat refleksi. Begitu, Bu. Oke, silakan Bu ceritakan di perencanaan apa yang dilakukan pada saat tindakan seperti apa, observasi, silakan. Yang akan dilakukan nantinya, rencananya. Pada saat perencanaan ya, pada saat perencanaan itu saya perencanaan itu guru yang pertama itu akan membagi kelompok, kemudian menginstruksikan kepada peserta didik mengerjakan proyek tersebut. Kemudian nanti peserta didik dan dan guru bekerja sama dalam menentukan waktu pembuatan proyek, kemudian penyelesaiannya. Kemudian guru membimbing peserta didik dalam mengerjakan proyek tersebut, kemudian peserta didik mempresentasikan ke depan kelas, Bu, setiap kelompok. Kemudian baru nanti dievaluasi begitu, Bu. Baik. Tadi bagi saat tindakan berarti implementasi ya, Bu. Saat observasi, apa yang Bu lakukan pada tahap observasi dan refleksi? Apa yang akan dilakukan nanti? Mengamati, ya, Bu. Berarti saya nanti mengamati, Bu, mengamati pekerjaan proyek peserta didik, Bu. Kerja apa namanya, keaktifannya, kemudian dia bekerja sama, begitu, Bu. Lalu apa instrumen yang Ibu gunakan? Instrumennya. Instrumen dalam PTK, Bu, ya. Instrumen dalam PTK itu yang ada tes, kemudian ada observasi, kemudian ada angket, dokumen, Bu. Seperti itu. Oke. Angket diberikan kepada siapa? Angket diberikan kepada siswa, Bu. Oke, ada berapa pertanyaan nanti, Bu? Angket itu tuh. 10, Bu. Kira itu. Untuk angket 10 pertanyaan. Ya, Bu. Untuk soal tes? Untuk soal tes itu nanti rencananya itu pilihan ganda, Bu, ya. Mungkin juga 10, Bu. Oke. Baik, terima kasih Bu Masna. Sudah selesai untuk ujian komprehensifnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sarah.